Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali, teman-teman, sobat-sobat The Legend Programmer, dan tentunya yang berbahagia, adik-adik semua. Seperti biasanya bersama Om Legend di sini. Dan di pagi hari ini, kebetulan di tempat Om Legend sekarang ini pukul 7 pagi, dan Om Legend berusaha untuk membiasakan tiap pagi bisa membuat video pembelajaran mengenai coding kids ini sebelum beraktivitas sehari-hari, bekerja, dan aktivitas lainnya. Nah, di kesempatan kali ini kita masuk ke video ke-6 ya, adik-adik semua. Dan di video ke-6 ini kita akan masuk ke pembahasan terakhir dari modul 1 bagian pendahuluan ya. Jadi kalau untuk modul pembelajarannya sendiri, tas-tas pembelajarannya sendiri, modul 1 ini masih banyak ya. Jadi kita masuk ke bagian terakhir ya di video ke-6 dari modul 1. Bab mungkin ya bisa disebutkan bab pendahuluan sintak komen atau sintak perintah yang ada di dalam pemrograman sweep. Baik ya, untuk mempercepat waktu kita mulai saja ya adik-adik semua. Kita di sini sudah terbuka aplikasi Playground-nya. Kita aktifkan atau masuk ke pembelajaran mode pertama ya. Oke, kita besarkan dulu si aplikasinya. Nah, seperti yang tadi Om Legend sampaikan, bahwa untuk modul pertama ini pembelajaran itu masih banyak ya. Ada mungkin 100 kali ya. Jadi kalau dikelompokkan itu mungkin kalau kita sebut bab itu ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7 ya. Ada 7 bab. Dan bab pertama saja kita ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sekarang masuk ke yang 7 ya. Atau tugas terakhir di bab pertama, pendahuluan mengenai komen atau perintah sintak dari pemrograman sweep. Oke, nah kita mulai ya, kita tutup dulu adik-adik semua. Oke, challengingnya atau goalnya adalah di video kali ini yang merupakan task terakhir ya di bab pertama adalah kita harus mencari jalan atau rute terpendek ya yang bisa dilalui oleh byte ini, karakter byte ini, dan kita diberikan arahan gunakan semua perintah yang telah kita pelajari ya, serta yang tidak kalah penting adik-adik harus menerapkan juga teknik debugging yang kemarin telah dipelajari. Nah, tugasnya tadi mencari rute terpendek plus goalnya itu ya. Jadi kalau dia bisa diterima programnya, yaitu si byte ini harus bisa mengkolek game dan harus bisa menyalakan switch yang ada di sini ya. Jadi toggle-nya ini kan dalam kondisi mati harus kita nyalakan. Jadi goalnya itu sebenarnya cuma 2, ambil game dan nyalakan switch. Tetapi adik-adik harus mencari rute terpendek yang bisa dilalui oleh si karakter byte ini. Oke, sampai di sini adik-adik sudah paham ya tugasnya tadi. Nah, sebelum mulai, seperti biasa kita harus lakukan analisis dulu ini path atau jarak tempuh yang bisa di
tercapai ya, berdasarkan arah yang nanti kita pilih. Oke, kita lihat dulu ya di petanya. Kalau kita lihat dari posisi game dan posisi toggle-nya serta posisi beberapa portal ya, di sini ada portal hijau, ada portal biru, maka si karakter byte ini kemungkinan itu ada 3 rute yang bisa si byte ini jalani ya. Pertama adalah rutenya ke sini ya, ini adik-adik maju ke depan ya. Maju ke depan, tentunya di tengah-tengahnya dia setelah mengambil game dulu, lalu masuk ke portal yang berwarna hijau, muncul di portal seberangnya, lalu dia jalan dan menyalakan toggle. Itu rute atau path pertama yang dimungkinkan. Path kedua adalah si byte ini atau karakter blue ini, dia bisa berjalan sampai ke game ya. Lalu dari gamenya dia mengambil game tentunya, belok kiri, lalu melanjutkan perjalanannya sampai di ujung sini. Setelah di ujung sini dia belok kiri, lalu jalan lagi, dan di toggle ini, di tempat toggle ini dia mengaktifkan toggle-nya ya, menswitchkan dari mati menjadi hidup. Itu adalah part kedua. Selanjutnya part ketiga adalah karakter blue ini jalannya lewat sini nih. Ya, adik-adik lewat sini. Artinya dia belok kiri lalu jalan ke depan, belok kiri lagi, jalan menuju portal warna biru. Nanti muncul di sini gitu ya. Nah, setelah itu dia jalan ke depan sampai di titik toggle-nya lalu menyalakan. Nah, itu adalah rute ketiga. Kita telah mendapatkan 3 rute. Nah, tugas kita adalah mencari mana rute yang paling singkat. Ya. Nah, clue-nya, cara mudahnya kita harus mengkalkulasi berapa jumlah perintah untuk masing-masing rute tadi. Nah, di sini Om Legend sudah membantu menganalisis tadi ya. Lalu Om Legend juga sudah menuliskan dalam buku dokumentasi kita ya, dalam catatan dokumentasi kita setiap rutenya. Ya. Berikut Om Legend bukakan. Nanti adik-adik juga seperti biasa berusaha untuk menuliskannya. Ya. Jadi ini hasil analisis dan desain untuk tas terakhir modul 1 bab 1 gitu ya. Nah, ini kemungkinan solusi pertama yang tadi disebutkan, yang melangkah ke depan gitu ya, lalu di tengah jalannya mengambil game, itu ternyata ada 9 langkah. Berikut adalah urutan dari komennya. Ada 3 langkah ke depan, perintah lalu diikuti perintah mengambil game, lalu ada perintah ada 4 perintah ke depan, lalu dilanjutkan dengan perintah untuk toggle si switch-nya. Ini jumlahnya itu ada 9 langkah atau ada 9 sintak komen yang harus adik-adik tuliskan. Itu solusi ke-1. Jadi solusi ke-1 ini kalau dari sini ini ke sini, ambil game, lurus masuk, keluar di sini sampai di toggle nyalakan. Nah, ini jumlahnya ada 9 sintak komen yang harus dituliskan. Selanjutnya adalah kemungkinan solusi kedua. Nah, ini jumlahnya ada 15 langkah. Nah, ini diawali dengan belok kiri dulu, dilanjutkan dengan 2 langkah ke depan, lalu belok kiri, dilanjutkan dengan 1, 2,
3, 4, 5 ya, 5 langkah ke depan. Lalu toggle switch. Setelah itu dilanjutkan dengan 1, 2, 3, 4 langkah ke depan dan diakhiri dengan collect game. Nah, ini solusi kedua itu ternyata sebanyak 15 langkah. Ini diawali dengan belok kiri. Berarti kalau yang solusi kedua itu belok kiri ya ke sini ya. Sini belok kiri lagi, maju masuk ke portal, keluar dari portal hijau, maju ke depan, lalu nyalakan switch, maju lagi, muncul di sini, maju lagi, ambil game. Itu kemungkinan solusi yang kedua. Oke, selanjutnya solusi ketiga. Kemungkinan solusi ketiga ini terdiri dari 3 langkah ke depan, lalu mengambil game, setelah ngambil game belok kiri, lalu diikuti oleh 1, 2, 3, 4, 5 ke depan, diikuti lagi dengan belok kiri dan 2 langkah ke depan, lalu melakukan toggle switch. Nah, kalau ini jumlah langkahnya ada 14. Nah, itu bersesuaian dengan yang solusi ketiga tuh ini. Maju ke depan, belok kiri, ya, belok kiri, lalu toggle switch. Jadi itu 3 kemungkinan solusi yang bisa kita kerjakan. Nah, dengan demikian, maka kalau jalan yang paling pendek menurut adik-adik yang mana? Apakah yang 9 langkah? Atau ya 9 komen? Atau 15 langkah atau 15 perintah atau 3 atau 14 langkah atau 14 komen. Oke, tentunya pasti yang paling sedikit ya. Solusi pertama adalah 9 langkah atau 9 perintah. Oke, kita coba kerjakan, kita coding di aplikasi Sweet Playground-nya ya. Oke, nah kita mulai coding, tapi kita coba ganti dulu ya nama karakter si byte-nya ini, karena dari kemarin kita menggunakan si blue. Kita coba ganti dulu ya. Oke, adik-adik mau pilih yang mana nih? Si kuning atau yang hijau? Ya, yang belalang sembah ini. Oke, ternyata adik-adik pilihnya yang kedua ya. Oke, kita coba ganti dengan yang kedua. Oke, yuk kita coba masukkan ya. Perintahnya tadi katanya apa ya? 3 langkah move forward atau 3 langkah ke depan. Oke, kita move forward. Ya. Oke, 2, 3, sudah. Lalu collect gem. Ya, setelah collect gem, move forward berapa? 1, 2, 3, 4. Kita copy saja ya. Dan tidak muncul perintahnya. 1, 2, 3, 4. Dan terakhir, toggle switch. Oke, ini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saatnya kita ngebuktiin nih, apakah kode kita benar atau enggak. Kalau benar berarti sukses, kalau enggak adik-adik harus menuliskan ke problematika dan harus mencari solusinya ya. Oke, kita run kodenya ya. Siap adik-adik? 1, 2, 3. Oke, yang satu benar. Masuk ke portal. Yes, betul sekali. Berarti kode kita adalah kode yang paling efektif yang bisa ditempuh sama si byte ini. Sini kan dijelas nih. Congratulations katanya, selamat menemukan satu dari rute yang paling efisien sebagai solusi di level ini.
Selamat nih adik-adik yang telah menyelesaikan bagian modul pertama, bab pertama, yaitu bab komen dan tas terakhir. Oke, sebelumnya kita seperti biasa kita screenshot dulu ya. Oke, screenshot dulu, lalu kita masukkan ke solusi, ke pencapaian sebagai bukti ya. Insert image, lalu pilih screenshot kita tadi. Oke, dan ya adik-adik, oke, selamat telah menyelesaikan tas terakhir di bab ke-1. Oke, jadi begitu adik-adik semua, mudah-mudahan dipahami. Selanjutnya adik-adik, sebelum melanjutkan ke pembelajaran nanti yang lebih tinggi kesulitannya, yaitu di bab kedua. Bab kedua ini mengenai function ya. Adik-adik sekali lagi coba di review pembelajarannya dari pertama sampai sekarang. Dicoba eksplorasi dan buatlah kesimpulan dari bab pertama ini. Begitu saja mungkin ya video kali ini dari Om Legend. Terima kasih untuk telah menyelesaikan. Jangan lupa untuk share dengan teman-teman yang lainnya. Kasih like. Ya, kalau ingin berdiskusi silakan menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.